Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil, 27 Desember 2022. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 20 ayat 2 sampai 8. Yohanes sering disebut Yohanes Rasul untuk membedakannya dengan Yohanes Pembaptis. Dalam Injilnya, dia mengidentifikasikan dirinya dengan sebutan murid yang dikasihi. Sebelumnya, Yohanes dan Yakobus saudaranya adalah murid Yohanes Pembaptis. Suatu hari, Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat dan memberitahukan kepada kedua muridnya ini, "Lihatlah, anak domba Allah." Lalu mereka berdua mengikuti Yesus. Mereka adalah putra dari Zebedius dan Salome, yang dipanggil Yesus dengan sebutan Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Mereka adalah nelayan dan tinggal dekat kampung Betsaida, Galilea. Dalam pewartaan Injilnya, Yohanes pernah ditangkap dan dihukum mati dengan cara direndam dalam kuali minyak mendidih di Roma. Tetapi karena kehendak Allah, keajaiban terjadi. Walaupun digoreng hidup-hidup, dia tidak mati. Akhirnya dia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Setelah pengasingannya yang berkepanjangan, akhirnya beliau dibebaskan dan terus mewartakan Yesus sampai wafatnya di Efesus. Yohanes adalah satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Cukup banyak orang berpendapat bahwa Injil Yohanes sulit dipahami, mungkin karena gaya bahasa dan cara mengontemplasikan Injil kabar sukacitanya agak berbeda dengan Injil Sinopsis. Sebetulnya tidak sesulit yang dibayangkan. Keindahan kasih yang dituliskan Yohanes memang dalam bahasa simbolis, tetapi tidak kompleks. Dia mengundang kita masuk ke dalam misteri Yesus melalui kenyataan hidup kita sehari-hari dalam kekaguman terhadap kasih Allah yang ditawarkan dengan cuma-cuma melalui Yesus dan persekutuan kita di dalam Dia. Simbol pertama yang mengawali karya Yesus dilukiskan oleh Yohanes adalah Yesus mengajak para muridnya ke pesta perkawinan. Perkawinan adalah lambang kasih, kesatuan, damai, dan kesuburan. Kita semua dipanggil ke pesta perkawinan anak domba, seperti yang dilukiskan dalam kitab Wahyu. Pesta perkawinan Kana bukan pesta biasa, perayaan di mana air diubah menjadi anggur. Kemanusiaan kita dipanggil untuk ditransformasikan oleh Allah. Hati kita yang berbatu diubah menjadi hati yang berdaging, supaya kita dapat mengalami anugerah hidup, cahaya, dan kasih-Nya. Selanjutnya, Yesus mengajak orang di luar para murid agar mau dilahirkan kembali, seperti kisah Nikodemus. Inilah cara Yohanes mempersiapkan diri kita untuk memahami pengajaran Kristus dalam bab-bab berikutnya. Sungguh tulisan yang simbolis sekali, tetapi percayalah, sungguh indah sekali. Sekarang marilah kita nikmati bacaan Injil Yohanes hari ini dari Yohanes 20 ayat 2 sampai 8. Pada hari Minggu setelah mendapati makam kosong Yesus, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang terlebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sedangkan kain peluh yang menutup kepala Yesus terlipat, tergulung rapi, dan tergeletak di samping. Saudaraku, kain peluh yang terlihat rapi, apa maknanya? Para ahli tafsir memaknai kondisi ini bahwa Yesus sungguh bangkit. Mayatnya bukan dicuri orang, karena jika benar dicuri, maka sang pencuri tidak akan repot-repot merapikan kain peluh. Pasti akan ditinggal tercecer seperti kain kafan. Tetapi, apakah ada makna yang lain? Untuk memahami kain peluh yang terlipat rapi, kita harus memahami sedikit tentang tradisi Yahudi pada masa itu. Hal ini ada hubungannya antara majikan dan hambanya. Seorang hamba akan mengatur meja makan untuk tuannya dengan rapi dan sempurna, termasuk menyediakan selembar serbet. Si hamba akan menunggu tuannya makan sampai selesai. Sekarang jika tuannya selesai makan, dia akan bangkit dari meja, menyeka tangannya, mulutnya, dan membersihkan janggutnya, dan akan menggumpalkan serbet itu dan melemparkannya di atas meja. Si hamba kemudian akan membersihkan meja, karena serbet yang tergumpal berarti sang tuan selesai makan. Tetapi jika tuannya bangkit dari meja dan melipat serbetnya dan meletakkannya di samping piringnya, si hamba akan mengerti dan tidak akan berani menyentuh meja makan. Karena serbet yang dilipat berarti I shall return. Aku akan kembali lagi. Yesus akan datang kembali lagi. Parousia. Indah bukan? Sungguh, Injil Yohanes sangat inspiratif. Shalom. Kristus memberkati kita semua.